Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dan kelompok akan menjelaskan aplikasi yang bertemakan streaming application berbasis VR dengan saya sendiri Jovana Vito Praditya dengan NPM 4523210055 dan teman saya. Nama saya Rifki Cahaya Putra dengan PM 4523210095. Nama saya Muhammad Ansar dengan NPM 4523210068. Oke, nama saya Muhammad Dafa Faleviadansa dengan NPM 4523210071. Definisi akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Dafa. Oke, baik. Definisi Kizonima merupakan website yang menawarkan berbagai jenis konten anime yang baik dalam format streaming maupun download. Jadi aplikasi ini menyediakan judul-judul film-film anime populer dan terbaru dalam berbagai genre. Mulai dari action hingga dimension, seringkali dilengkapi dengan subtitle dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu, Kizonimo juga dapat memberikan informasi tambahan seperti ringkasan plot, terus rating, dan usaha untuk membantu pengusaha memilih anime yang ingin mereka tonton. Next. Lanjut, functionality akan dibacakan oleh Rifki Cahyo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsional. Di sini fungsional itu berbagai macam ya. Dari pembuat login. Di sini kita awal-awal pembuatan itu dengan cara login, masukkan akun, username, password. Kalau misalkan tidak punya, kita bisa buat akun yang baru atau disebutnya puisi lah atau pembuatan baru gitu. Di sini manajemen keuangan. Di sini kita menyediakan langganan per bulan atau tahunan tergantung harganya lah. Maksud dan keluarga. Komunitas sesama komunitas ataupun komunitas lain. Informasi. Kelola informasi mengenai data cara pengguna aplikasi dan ketentuan berlaku. Dan terakhir adalah langganan premium. Seperti yang dibahas tadi sebelumnya, langganan bayar ini untuk mendapatkan manfaat eksklusif. Di sini saya akan lanjutkan presentasi ke teman saya. Lanjut, analisis yang kedua data di aplikasi Kizonimi ini mencakup tentang berbagai macam informasi ya, seperti yang dibutuhkan sesi pengguna, durasi menonton anime maupun waktu akses dalam aplikasi ini. Ada juga informasi seperti usia minimal harus 13 tahun, jenis kelamin, dan juga lokasi. Serta ada tambahan rating dan ulasan pengguna. Analisis user requirement. Siapa sih pengguna aplikasi Kizonime ini? Yaitu pemilik Kizonime ataupun admin. Kedua, user yang berlangganan dalam untuk mendapatkan layanan menonton video anime yang premium. Ada juga untuk para komunitas pecinta anime. Dan terakhir itu content creator. Lalu ada analisis environment berbentuk aplikasi software. Aplikasi yang ditujukan untuk menonton video anime menggunakan VR. Ya, jadi aplikasi ini dapat dihubungkan ke VR melalui Bluetooth. Nah, itu. Aplikasi ini dapat diakses melalui device yang pengguna miliki selama itu terhubung internet. Juga bisa disambungkan oleh Bluetooth. Yang terakhir dapat terhubung ke website secara langsung. Next.
usability akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa dan Ansor. Oke, baik. Apa sih itu usability? Usability of system status atau tampilkan informasi penting seperti loading progress, status streaming, atau notifikasi dengan jelas agar pengguna selalu tahu apa yang terjadi. Lalu match between system and the real world. Gunakan istilah dan ikon yang akrab bagi penggemar anime untuk memudahkan navigasi dan pemahaman. Lalu ada user control and freedom. Itu yaitu memberikan opsi untuk mengatur preferensi pengguna seperti bahasa, tema, atau opsi tampilan yang dapat disesuaikan. Lalu ada consistency and standards, yaitu pastikan navigasi dan tata letak halaman konsisten di seluruh situs untuk menghindari kebingungan pengguna. Yang terakhir yang kelima ada help user triggers, diagnose and recover from errors. Sediakan pesan, kesalahan dan informatif dan solusi yang jelas jika terjadi masalah seperti sambungan putus dan kesalahan streaming dan masalah lainnya. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Ansar. Oke, baik. Dan yang keenam, error prevention, yaitu periksa secara otomatis kesalahan masukan saat pengguna mengisi formulir atau melakukan tindakan penting lainnya untuk mencegah kesalahan. Yang ketujuh, recognition rather than recall, yaitu tampilkan opsi navigasi dan konten yang mudah ditemukan tanpa memerlukan pengguna untuk mengingat informasi sebelumnya. Dan yang ke-8, flexibility and efficiency of use, yaitu sediakan pintasan keyboard atau opsi pengaturan yang memungkinkan pengguna berpengalaman untuk berinteraksi dengan cepat dan efisien. Dan yang ke-9, aesthetic and minimalist design, yaitu gunakan desain yang bersih dan minimalis tanpa mengorbankan fungsi, sehingga fokus tetap pada tema. Yaitu sertakan panduan pengguna atau FAQ untuk menjelaskan fitur-fitur situs dan menjawab pertanyaan umum pengguna. Oke, selanjutnya mengenai principles akan dibaca oleh Rifki Cahyo. Oke, di sini saya akan menjelaskan persimple. Persimple itu ada 5 jenis ya. Yang dari awal predisposition, insight, concavity, receipt, and strategy. Yang pertama, predisposition. Tim akan menyiapkan aplikasi yang bisa membuat pengguna menonton anime secara legal dan juga dapat menggunakan teknologi VR yang dapat disambungkan ke aplikasi Sony ini. Yang kedua, konsep dari aplikasi ini adalah menyediakan streaming secara online dengan fitur yang bisa membuka aplikasi dengan VR. Yang ketiga, insight. Setelah tim kami melakukan penelitian, tim akan terus mengamati perkembangan perilaku pengguna. Yang keempat, researching. Tim akan meneliti dan mencari dari berbagai sumber dalam upaya membuat aplikasi streaming anime dengan gaya dan teknologi baru. Dan terakhir, strategi. Setelah menerima hasil riset dan wawasan, tadi tim kami akan merancang aplikasi ini dengan performa yang terbaik. Sini saya akan lanjutkan presentasi oleh teman saya, Giovanni. Baik, persona. Jadi ada seorang mahasiswa yang bernama Dapong, umurnya 19 tahun. Jadi dia itu frustasi karena
seringkali merasa jengkel dengan iklan-iklan gitu yang sering muncul di website, apalagi biasanya website streaming anime itu banyak iklan seperti iklan judi online ataupun iklan-iklan yang sangat membuat laptop itu menjadi buffering. Tuh. Juga user ini sangat bosan karena web streaming anime ini jarang ada komunitasnya gitu dan hanya itu saja. Jadi apa gitu impian impian mahasiswa ini? Jadi dia itu pertama ingin menonton anime secara nyata gitu. Apalagi dengan aplikasi yang kita kembangkan ini dengan menggunakan VR pastinya lebih seru dan ingin juga menonton anime yang kualitas dengan kualitas 4K dan 8K gitu dengan secara lancar, apalagi bisa dihubungkan dengan VR. Jadi motivasinya itu bukan hanya si user ini, namun teman-temannya juga berharap agar aplikasi ini cepat rilis dan bisa dikembangkan oleh admin. Oke, di sini saya akan bacakan presentasinya. Who do you think will need to be developing? Yang satu, tim cyber security. Seorang ahli di bidang keamanan dan komunikasi yang dapat memastikan bahwa data pengguna aman. Yang kedua, UI UX designer. Tim merancang desain antarmuka pengguna yang memberikan antarmuka yang mudah dipahami oleh semua orang. Yang ketiga, tim developer. Tim ini akan difokuskan sebagai pengembang perangkat lunak seperti front-end, back-end, dan full stack developer. Yang usability goals. Yang pertama, efisiensi. Di sini aplikasi ini sangat efisien untuk kalangan anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Kedua, mudah diakses. Seperti yang saya jelaskan yang pertama itu, akses itu sangat mudah, nggak cuma aplikasi saja, bisa lewat web langsung secara langsung. Yang ketiga, minimnya error. Minimnya error itu kalau misalkan kita menonton anime atau download kan di situ kan banyak keluhan tuh. Kalau kalau download suka error atau apa gitu. Nah, di aplikasi ini kita minim lah errornya gitu. Yang keempat, minimnya pop-up dan iklan. Yang terakhir, 5, konsistensi. User experience. Yang pertama, tampilan yang jelas. Yang kedua, kepuasan pengguna. Yang ketiga, interaktif dan responsif. Yang terakhir, keterlibatan pengguna. Redesign. Sini redesign berbagai, ada dua. Yang pertama, basis on activities and basis on project. Jadi saya akan menjelaskan di bagian kiri. Yang pertama, instruksi. Yang kedua, conversion. Tiga, manipulation and navigation. Yang terakhir, exploring and browsing. Yang saya akan menjelaskan karena yang pertama itu memiliki fitur login dan penyimpanan data pengguna. Yang kedua, memiliki layanan membership atau langganan streaming anime. Yang ketiga, memiliki pilihan genre maupun judul anime sesuka user. Yang terakhir, memiliki fitur yang dapat menghubungkan ke VR melalui Bluetooth ataupun bisa melewati kabel. Yang ini saya akan menjelaskan yang bagian interface metafor. Di sini kami menyediakan logo anime, yang kedua sosial media, yang ketiga VR yang dilakukan secara live, yang terakhir exploring and browsing. Yang pertama, memiliki fitur login dan penyimpanan data pengguna. Yang kedua, memiliki layanan membership atau langganan anime. Yang ketiga, memiliki yang genre maupun judul anime. Yang keempat, memiliki fitur yang dapat menghubungkan ke VR. Ini saya akan menjelaskan bisikan desain. Di sini tampilan awal seperti ini. Di sini bebas kita buat akun dulu atau bisa menghubungkan ke lewat Google secara langsung. Nah,
Bila sudah masuk ke bagian login, kita lanjut bagian dalamnya. Di sini bagian website kami Anime yang di Anime. Di sini menyediakan berbagai genre, jadwalnya, terus macam download di sini bagian bawah, dan bisa ditonton juga secara langsung. Oke, di sini saya akan lanjutkan presentasi ke teman saya. Baik, sini ada low fidelity ya, wireframe. Mana bagian wireframe? Di situ ada tampilan-tampilannya sudah diperlihatkan. Next. Sketch. Untuk sketchnya sama seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya Cahyo. Lanjut ke storyboard. Nah, di sini jadi menggunakan diagram alir. Yang pertama si user itu membuka aplikasi lalu membuat akun. Setelah membuat akun, user verifikasi email, lalu masukkan nama, password, dan lain-lain, Google, lalu dashboard. Nah, di dashboard itu dia bisa membeli langganan membership ataupun menonton anime. Nah, di situ user bisa menonton anime secara normal ataupun menggunakan VR. Setelah menggunakan VR, user bisa memilih episode yang ini ditonton, lalu memilih kualitas video, lalu menonton. Untuk layanan membership dan membayar membership itu yang pertama isi data, lalu pembayaran dilakukan secara online melalui bank, virtual account ataupun e-wallet. Lalu user bayar, user mendapatkan notifikasi dan sukses. Oke, storyboard. Next, ya evaluasi akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa dan Muhammad Ansor. Oke, baik. Yang pertama ada determine, yaitu mengevaluasi apabila adanya bug atau down pada aplikasi. Terus yang kedua, mengoptimalkan desain aplikasi streaming anime ini. Yang ketiga, memiliki keamanan sistem yang baik. Lalu ada explore. Yang pertama, apakah aplikasi streaming anime ini aman untuk ditonton oleh anak-anak? Terus, apakah aplikasi ini memiliki sistem keamanan yang baik? Lalu kemudian ada Kus, membuat studi kasus dan menanyakan kepada pengguna terkait apa saja yang harus dievaluasi, termasuk yang sudah diekspor sebelumnya. Selanjutnya dibacakan Oke, oleh baik. Dafa. Di sini ada identifi, yaitu mengidentifikasi user dan juga developer. Apa yang harus dicari dalam membenarkan bug dan juga desain interface. Lalu di sini ada decideds, yaitu development dan participant harus tahu dan dapat mencari kelebihan dan kekurangan yang terhadap inovasi yang akan dikembangkan. Lalu ada evaluate, menganalisis seluruh komponen-komponen yang ada di dalam sistem dan juga fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam aplikasi streaming anime ini. Oke, next. Oke. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa? Nah, jika ada pertanyaan bisa dicek kolom komen YouTube. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila mana ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.